Oke, baik. Kita mulai ya. Bismillah ya. Oke, baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semua. Malam. Ya. Baik, kita akan melanjutkan perkuliahan aplikasi komputer di sisa-sisa pertemuan ya, karena kita akan menjelang UAS serta minggu tenang pastinya ya. Mungkin minggu ketiga Juni ini minggu tenang. Jadi saya akan sedikit berbagi mengenai Gmail ya, Gmail package ya. Jadi yang sangat dekat dengan kita gitu ya. Jadi kalau waktu itu sudah saya ajarkan apa namanya itu Excel, kemudian PowerPoint, ya itu sangat dekat dengan dunia guru gitu ya. Nah sekarang yang sangat dekat dengan dunia guru yakni Gmail ya, Gmail package ya, atau paket Gmail. Jadi itu sangat dekat dengan guru. Dan beberapa fitur sudah mulai dimaksimalkan oleh guru gitu ya. Saya yakin gitu, semua guru pasti sudah punya Gmail. Nggak mungkin nggak punya Gmail gitu ya. Nah, kenapa Gmail? Karena memang search engine yang paling ternama saat ini ya Google gitu kan. Nah, Gmail itu ya dari Google gitu. Gmail, Google Mail gitu. Ya, bukan Yahoo gitu ya. Meskipun memang ada beberapa keunggulan dari Yahoo gitu ya. Namun Yahoo tidak bangkrut ya. Tetap ada, tapi penggunanya mungkin tidak sebanyak dari Gmail gitu ya, tidak sepopuler Gmail. Tapi tetap ada penggunanya gitu ya. Kalau bicara kapasitas masih bagusan Yahoo sebenarnya gitu. Tapi kalau bicara apa namanya mayoritas pengguna tentunya Gmail gitu ya. Nah, saya akan sedikit berbagi bagaimana kita memaksimalkan fitur-fitur yang ada pada Gmail package ya. Suara saya kedengaran atau ada delay? Pak. Halo? Gambarnya putus-putusin, delay ya? Delay? Aja. Enggak, Pak. Enggak delay ya, benar ya? Iya, Pak. Oke. Tapi kok gambar di saya delay ya? Kayak gitu gambar apa namanya? Beberapa dari kalian agak nggak bergerak gitu gambarnya. Tapi kedengaran suara saya nggak putus-putus ya? Iya, Pak. Aman ya? Oke. Baik. Sekarang saya akan tampilkan Gmail. Ya, ini Gmail. Kalian punya Gmail semua kan? Punya, Pak. Punya, Pak. Oke. Sejauh ini, coba saya tanya ya. Sejauh ini Gmail kalian manfaatkan untuk apa aja? Kirim tugas. Kirim tugas. Apa? Buat akun di HP, Pak. Buat akun di HP pasti ya. Apa namanya tuh HP itu kan kita harus punya akun Gmail gitu ya. Bukan akun Yahoo tapi akun Gmail ya nggak sih? Kemudian tadi mengirim tugas lewat email ke dosen. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Selain itu kalian manfaatin? Ada lagi? Ya atau itu aja? Kalau saya itu aja sih, Pak. Itu aja. Nah, mungkin kalian menggunakan namun tidak sadar. Nah, coba misalnya saya tanya, kalian pernah nonton YouTube nggak? Oh iya. Nah, YouTube nonton, itu Pak. Gmail ya. YouTube itu paket Gmail gitu ya. Atau Gmail package ya. Jadi YouTube itu bagian dari Gmail. Kalau kalian misalnya bikin akun Gmail misalnya Cika Nur Cahyani Timur gitu ya. Nanti nama YouTube-nya ya Cika Nur Cahyani Timur begitu. Nama akun kita kalau misalnya kita komen-komen YouTube-nya orang misalnya gitu kan, atau misalnya komen di channel YouTube saya, itu nama kalian gitu. Itu nama Gmail kalian gitu. Ya. Nah, mungkin secara tidak sadar atau secara tidak langsung kita juga telah menggunakan atau memaksimalkan fitur yang ada di Gmail package. Namun ada yang lainnya. Nah, kita akan maksimalin itu. Oh ya, ada lagi nih. Kalian pernah misalnya ada webinar, kemudian ngisi biodata gitu ya untuk pendaftaran. Pernah kan? Pendaftaran. Iya. Nah, itu pakai apa kira-kira? Enggak. Pakai apa?
Pakai namanya apa kira-kira? Ini sinyal saya kayak ini. Kok putus-putus ya? Jangan nyambung. Wifi itu dua tersambung. Sorry ya. Apa? Namanya apa itu? Google Form. Oke, Google Form. Nah, itu namanya Google Form. Nah, kita menggunakan Google Form. Nah, itu ya dari Gmail juga. Ini kok tersambung ya, tethering saya. Ini beneran nggak putus-putus ya suara saya? Tidak, Pak. Tidak ya, oke. Nah, sekarang saya akan tampilkan beberapa fitur yang ada di Gmail. Kalaupun kalian misalnya sudah tahu, ya alhamdulillah. Kalaupun ada yang belum tahu, ya semoga info ini bermanfaat bagi kalian sebagai calon guru masa depan. Gitu. Atau barangkali sebelum saya tampilkan ada yang sudah tahu terlebih dahulu, misalnya atau sudah pernah pakai yang lainnya. Sudah tahu? Belum? Belum, Pak. Ya, semoga informasi ini menjadi hal yang baru bagi kalian ya, kalaupun ada yang belum tahu tadi. Oke, baik. Jadi ini saya sudah buka Gmail, ya. Ini saya sudah buka Gmail ya untuk email standar gitu kan. Ada inbox, ada pesan berbintang, ada send atau pesan terkirim, draft, spam dan segala macamnya. Ya, ini Gmail. Saya tidak menunjukkan inboxnya ya, jadi rahasia. Ini saya tunjuk kosongan aja gitu ya. Nah, ini Gmail standar gitu ya. Kalian kalau misalnya buat Gmail pasti bisa lah gitu ya. Bisa lewat HP, bisa lewat PC atau laptop saja. Nah, kemudian Gmail itu juga bisa kita gunakan untuk kuliah. Seperti ini misalnya, video conference. Ini sudah tampil di sini nih ya, ini. Kelihatan nggak ini ada tulisan apa ini? New meeting sama join meeting. Nah, kita bisa kuliah tidak hanya pakai Zoom, melainkan kita bisa menggunakan yang namanya video conference Google Meeting atau Google Meet. Nih. Nah, kan itu pakai Gmail gitu. New meeting kalau kita yang kalau kita yang memulai, sama join meeting kalau kita bergabung dengan undangan oleh orang lain. Gitu. Bisa dipahami nih kan? Pernah kan? Tahu kan Google Meet? Ada nggak dosen lain yang menggunakan Google Meet? Ada beberapa. Nah, Google Meet itu juga gratis gitu kan. Hanya saja memang fiturnya lebih baik dibandingkan ini ya, Zoom gitu ya. Lebih enak Zoom sebenarnya gitu. Tapi memang tidak kalah menarik lah gitu ya, Google Meet itu. Nah, ini sudah ada di sini. Gitu ya. Kemudian apalagi? Kita buka-buka aja deh. Oh, sorry, ini sama ya. Ini tampilannya aja. Nah, sekarang kita lihat di sini nih. Nih. Ya, yang ada kotak 9 ini nih. Kotak 9 atas, kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Saya gedein aja 100%. Nah, ini kotak 9 ya, namanya Google Apps ya, Google Apps atau paket Google tadi atau paket Gmail package. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini ya. Jadi di sini ada pencarian Google yang biasa kalian pakai pastinya. Pasti semua orang menggunakan pencarian Google. Gitu ya. Pasti itu nggak bisa dipungkiri. Saya yakin kalian mencari sesuatu pasti lewat Google, ya nggak sih? Jarang menggunakan search engine lainnya gitu. Jarang, pasti Google. Jarang menggunakan Bing atau apa namanya itu? Apa sih? Menggunakan Opera misalnya gitu ya, search engine-nya. Jadi biasanya menggunakan ini ya. Menggunakan Google, kemudian search engine-nya juga Google Chrome ya. Kebanyakan itu ya. Kemudian di sini juga bisa untuk berbisnis ya, Google Business. Jadi akun ini kan akun pribadi. Ini akun bisa dijadikan akun bisnis juga gitu. Ya. Jadi kalau mau beriklan mau bikin bisnis bisa di sini juga ya. Kita kenalin bisnis kita melalui Google ya. Bisa kita kenalkan, bisa kita beriklan lewat YouTube misalnya. Nah, jadi bisa di sini nih Google Business ya. Gitu. Artinya ini kita bikin profil bisnis kita ya, kita login dulu gitu ya. Atau kelola sekarang. Nah, silakan kasih nama bisnisnya apa, kemudian bidang bisnisnya apa.
gitu-gitu. Nah, itu bisa kita kenalkan lewat ini. Gitu. Ya. Ini sorry ya, ini sinyal agak ya, kayaknya ini agak ada gangguan ya. Ini agak lama ya, sinyalnya gangguan. Agak lambat di rumah ini. Ya, jadi kalian nanti bisa coba di Google Business gitu. Nah, kemudian ada apa lagi? Nah, kemudian ada Google Play. Nah, Google Play pasti sudah tahu lah. Di HP juga sudah ada, ya nggak sih? Iya. Ya, para pengguna Android itu juga pasti apa namanya? Untuk mencari aplikasi, berbagai macam aplikasi di Google Play gitu ya. Nah, ini bisa juga Google Play tapi tampilan desktop ya. Nah, kemudian yang saya bilang tadi YouTube ya, kita bisa menggunakan apa, kalau kita bikin akun Gmail itu pasti kita bisa juga bikin akun YouTube kalau memang kita mau pakai Gmail ini untuk bikin YouTube misalnya gitu ya. Nah, Google Business ini ya tadi ya, kelola sekarang. Nah, ini ya, jadi bisa kayak gini nih ya. Nah, bisa ya Google Business. Jadi kita bikin profil sama ini. Nanti kita bisa menyebarkan informasi bisnis kita melalui Google gitu ya. Katakanlah, Pak, mungkin terlalu luas Pak kalau Google Pak, saya maunya rekan-rekan saya aja yang pas sasarannya rekan-rekan saya aja. Oke lah, pakai status WA misalnya bisa. Oke lah, pakai IG bisa, atau Snap apa namanya itu? Snapchat bisa begitu ya. Jadi ya Snapgram namanya ya. Jadi bisa yang terdekat. Kalau mau lebih luas bisa menggunakan Google. Katakanlah follower kalian juga sudah banyak gitu ya. Katakanlah kalian public figure atau misalnya guru kalian nantinya jadi guru, kemudian siswa kalian sudah mengenal kalian banyak gitu ya. Siswa kalian banyak. Nah, jadi pangsa pasarnya jelas. Nah, ini kita bisa berbisnis melalui sini. Kemudian juga YouTube. Nah, gitu ya. Kalian bisa bikin akun YouTube di sini. Gitu. Ya. Dasar-dasar bikin akun YouTube, kalian bisa nanti search bagaimana cara membuat akun YouTube. Gampang sekali. Kalau sudah kita punya akun Google, ya sudah tinggal bikin aja gitu. Ya. Kita tinggal edit apa namanya itu? YouTube kita, profil kita. Gitu ya. Kita tinggal edit profil kita. Nah, tinggal di sini. Ini kan Gmail kita. Nanti tinggal diedit. Nih, your channel. Nah, atau manage your Google account gitu. Ya. Nah, tinggal di sini aja. Itu. Ya, itu kalau YouTube. Kemudian ada apa lagi? Google Maps. Ya, ini juga sudah pernah kita pakai di HP. Di desktop juga ada tampilan Google Maps gitu kan. Nah, gitu. Kemudian juga misalnya, Pak, saya nggak mau ketinggalan berita, Google News. Nih, Google News. Ya. Bisa ini Google News, kalau kalian berlangganan bisa juga gitu ya. Kita klik berlangganan itu gratis, bisa dapat notif berita-berita terbaru gitu ya. Jadi kita tidak hanya misalnya, Pak, saya sudah punya detik.com, saya punya baca berita, saya punya UC News misalnya. Kalau mau tambahan berita lainnya ya bisa Google News gitu ya, Genius ini gitu. Berita tentang apa, silakan aja, tergantung interest kalian di bidang kuliner, di bidang pendidikan, di bidang sains, di bidang olahraga, semua ada di sini gitu ya. Nah, termasuk berita bola gitu ya. Saya juga berlangganan ini Google News. Jadi saya update gitu berita tentang pertandingan apa, lawan apa begitu. Sorry, terclose ya. Berarti memang jaringan saya bermasalah, dan kalau sudah terclose kamera saya rusak. Jadi saya mohon maaf, saya tidak pakai kamera. Ini sebenarnya nyala, cuman gelap gitu ya. Jadi saya pakai profil aja. Ya, saya mohon izin ya, nggak sesuai kesepakatan kita, saya tidak pakai kamera. Nih beneran nih, rusak nih. Gitu, kalau terclose biasanya begitu laptop saya. Saya mohon izin ya. Iya Pak, tidak apa-apa. Ya. Oke, kita lanjutkan tadi sampai di mana? Google News tadi ya? Iya Pak. Iya Pak. Berlangganan. Google News tadi ya, sudah ya. Nah, Google News tadi ini ya. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Nih beritanya nih tentang apa? Tinju nih ya, yang lagi rame juga ini.
Mayweather sama Logan Paul. Nah, ini tentang Garuda Indonesia, tentang apa namanya yang katanya mau di ini. Dia mengalami kerugian. Nah, itu dia dapat info-info di sini banyak gitu ya. Mau pilih Indonesia atau World, nah silakan aja gitu. Ya, ini berita-berita ini gratis ini, berita ini ya. Kalau misalnya kalian punya jadwal, Pak, tiap pagi saya mau baca berita gitu kan, nambah-nambah pengetahuan kan. Nah, bisa dijadwalkan tuh. Gitu. Ya, ini umum nih. Ini ada berita apa nih? BTS. Nah, ini nih tentang entertain ya. Nah, BTS 12 jam yang lalu beritanya gitu kan. Nah, silakan aja. Gitu. Ya, jadi lengkap ya. Lengkap sekali itu Google itu. Cukup dengan cukup dengan Gmail kita bisa dapat banyak gitu. Kemudian Google Chat nih, jangan dikira kita nggak bisa chat ya. Ini bisa chat nih chat-chatan gitu kan. Selama pengguna lainnya juga aktif. Nih kayak misalnya, cuman kan nggak efektif ya, mending langsung WA gitu kan. Kita bisa chatting sama orang lain gitu. Kalau pengguna itu aktif. Nah, bagaimana tahu aktif? Kita lihat di Gmail-nya, kalau dia hijau nih, tandanya hijau gini. Nah, kita bisa chatting sama dia tuh, kalau misalnya kita lagi nyalain laptop. Gitu kan. Lagi nyalain laptop, buka Gmail, terus teman kalian itu, nah ini kita bisa tambah teman, ya, atau Google Hangout. Nah kalau di HP kalau di HP Samsung misalnya itu namanya Hangout. Ada kalian pernah lihat itu Google Hangout? Itu chat itu untuk chat, Google Hangout. Ya itu untuk chat. Cuman kan kalah ya, masih kalah pasarnya dengan WA, gitu kan. Nah jadi lebih enak ya langsung aja Pak WA aja gitu. Nah kalau memang dirasa tidak efektif dibandingkan aplikasi lain, ya sudah tinggalkan gitu kan. Itu ya. Kemudian kontak. Nah ini kita bisa nambah teman ya, bisa nambah teman email gitu ya. Nah kemudian ada Google Calendar, Google Translate. Nah ini paling banyak dipakai nih Google Translate. Tapi juga kita memperhatikan grammarnya, susunan-susunannya, karena kadang Translate juga tidak hasilnya juga tidak baik gitu kan. Jadi kita perlu memperhatikan. Google Foto ini sama kayak di HP kalian untuk membuka foto. Kemudian Google Drive. Nah, ini nanti yang mau saya jelasin panjang lebar juga. Google Duo. Nah, Google Duo ini sama video conference juga, mirip Zoom. Sama Google untuk shopping. Nah, ini kan bisa belanja nih. Ya, Google Shopping. Ya, kita bisa berbelanja tuh. Sorry, ini tadi ya. Google Shopping. Nah, ini kita tinggal cari aja. Gitu kan? Google Shopping. Ya, tinggal cari ya. Fokus tentang untuk shopping gitu. Pak, ini nggak efektif Pak, masih kurang terkenal dibandingkan Shopee misalnya. Ya sudah, tinggalkan kalau gitu ya. Kalau memang ada yang dirasa lebih efektif, pakai yang itu misalnya gitu ya. Ini kan masalah pilihan atau selera aja. Nah, kemudian Google Drive. Nah, ini juga sangat banyak digunakan oleh guru ya. Tentu kalian juga bisa memaksimalkan fungsi Google Drive. Gitu. Ada yang tahu barangkali fungsi Google Drive? Menyimpan file. Nyimpan file, good. Jadi, nah ini ya, nih kalian bisa lihat di sebelah kiri, ya, storage di Gmail itu, satu akun Gmail adalah maksimal 15 GB. Tapi sebenarnya bisa di yang secara gratis. Tapi bisa di-upgrade nih by storage ya. Bisa di-upgrade. Katakanlah aku mau yang di atas 15 GB, bisa di-upgrade tapi beli gitu kan. Tapi yang standarnya atau yang gratis untuk kita itu 15 GB. 15 GB gitu. Nah, kalau Yahoo itu mau lebih gede lagi. Yahoo itu 1 tera kalau tidak salah. Sangat besar. Tapi itu tadi saya bilang, penggunanya mayoritas ke sini gitu loh. Nggak tahu kenapa. Nah, Gmail itu 15 GB gitu ya. Jadi sama kayak kalian punya flash disk gitu. Nah, jadi kalau saya nyarankan ke kalian, sebagian itu simpan aja data itu di sini gitu. Jadi penyimpanan itu terbagi menjadi 3 kalau saya pribadi. Jadi kalau saya itu menyimpan file itu di laptop, di data D, itu yang pertama. Yang kedua, bisa 4 sih malahan ya. Yang kedua, saya simpan di flash disk. Yang ketiga, saya simpan di sini, di Google Drive. Jadi tinggal klik kanan, itu kan, ini klik kanan. Sorry, kok nggak tampil nih. Nah, klik kanan, mau upload file satu persatu atau upload folder, silakan aja gitu. Gitu. Katakanlah Pak, saya mau backup flash disk saya, bikin aja folder flash disk gitu kan, backup flash disk, jadi satu folder, masukin di sini.
gitu. Jadi ini bisa dibuka kapanpun kalau misalnya kalian nggak bawa flash disk gitu kan. Jadi bisa kita simpan di laptop atau PC, bisa kita simpan di apa tadi tuh flash disk, bisa kita simpan di Google Drive, bisa juga kita simpan di apa namanya di memori HP. Nah itu kebanyakan kan anak-anak nyimpannya di memori HP atau langsung di kirim WA misalnya gitu kan, dokumen WA misalnya. Nah cuman ya lebih enak di Google Drive, bisa buka kapanpun gitu. Ya, bisa di sini gitu. Ini saya juga nyimpan hasil penelitian saya di sini. Ini hasil penelitian saya simpan di sini. Kemudian tugas-tugas mahasiswa saya simpan di sini gitu. Ya. Sebagian ya, ini akun yang lain gitu ya. Ada akun utamanya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa maksimalin di Google Drive. Banyak kita bisa di sini nih. Nah, kemudian Google Drive itu bisa kita, Pak, saya mau berbagi ke teman-teman misalnya gitu ya. Ini penting banget nih kalau misalnya kalian mau kirim foto, ya kan? Mau kirim foto melalui email, ternyata ukurannya gede. Ya, mau kirim foto, ukurannya gede, di atas 25 MB. Kalau di atas 25 MB atau di atas 25 mega, itu pasti disarankan, 25 atau berapa ya? 25 kalau tidak salah. Kalau di atas 25 MB itu pasti disarankan di sini, Google Drive. Nah, kalau di Google Drive enak sudah. Nanti tinggal kita masukin di sini, kita masukin folder sini. Kemudian folder ini bisa kita bagi ke teman-teman kita. Tinggal klik kanan, share. Atau apa namanya itu, get link. Nah, terserah aja. Itu kita berbagi ke teman-teman kita. Get link. Kemudian kita pilih. Ini pasti bisa semua lah. Sorry, ini loading agak lama. Nah, ya, get link, kemudian ini kita pilih anyone with link atau siapapun yang memiliki link. Sudah. Anyone with link kita bagi, ya kan? Kita copy dulu. Nah, baru link ini kita bagi ke teman-teman kita. Selesai. Teman-teman kita nanti bisa melihat foto yang mau kita bagikan. Kalau memang kita nggak bisa kirim lewat email. Nah, gitu. Seperti itu. Ya, jadi Google Drive itu sangat banyak manfaatnya ya, penyimpanan yang mulai dipakai oleh banyak guru gitu ya. Jadi penyimpanan online gitu ya, penyimpanan yang bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Kalau misalnya lupa bawa flash disk gitu ya. Itu tadi ada beberapa yang sudah saya jelaskan sampai Google Shopping. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya masuk ke yang lainnya, memperkenalkan yang lain. Ini masih banyak nih gitu ya. Ada pertanyaan? Tapi saya jelasin kulit-kulitnya aja ya. Nanti kalian bisa coba satu persatu, pilih mana yang mau dimaksimalin, kemudian tunjukkan ke saya, bisa tutorialkan di pertemuan berikutnya. Ya, siapa yang mau menunjukkan kemahiran untuk menggunakan salah satu dari fitur-fitur yang ada di Gmail ini. Ada pertanyaan sampai sini barangkali? Silakan. Apa yang dijelaskan udah dimengerti sih, Pak. Mengerti ya? Iya. Oke. Bisa ya? Bisa semua ya? Bisa, Pak. Oke. Itu sampai Google Shopping. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke, nah ini dia. Google Dokumen ini ya. Ini kalau di Microsoft itu adalah Microsoft Word ya. Program pengolah kata. Google Docs ya. Kemudian Google Sheets itu program pengolah angka atau Microsoft Excel. Kemudian Google Slides itu program pengolah presentasi. Ya. Google Slide ya. Jadi kalian juga bisa ngetik di sini. Ya, bikin Excel di sini juga gitu, nggak masalah gitu. Ya. Jadi jangan dikira nggak bisa ngetik di sini gitu, bisa gitu ya, bisa. Bahkan bisa buat PowerPoint di sini. Katakanlah ini Google Slide ya. Katakanlah kalian apa namanya itu
nggak, cuman jarang ya, sangat jarang laptop itu atau PC itu nggak punya PowerPoint, sangat jarang ya. Tapi misal gitu ya, misal ada yang tidak punya PowerPoint, maka bisa pakai Google Slide gitu. Ya, ada Google Slide, tinggal pilih terserah mau yang mana. Ini sudah ada template-nya. Ya, nih, template-nya sudah ada. Kalau mau buat yang kosongan silahkan. Nah, gitu ya. Ini PowerPoint. Ini PowerPoint. Jadi bisa bikin PowerPoint. Katakanlah ini kelompok. Misalnya kalian ada tugas kelompok, misalnya Mahdia sama Dwi Muklisum. Tugas kelompok membuat materi misalnya ya psikologi pendidikan. Dibandingkan kalian saling kirim ini PowerPoint, bisa saling kirim ini Google Slide gitu. Jadi aku ngedit atau membuatnya slide 1 sampai slide 5. Nanti kamu lanjutin ya. Tinggal bagi linknya aja gitu. Jadi bisa gitu. Ya. Kita bisa buat lewat Google Slide gitu ya, atau PowerPoint. Ini PowerPoint sama aja sebenarnya. Gitu. Atau sudah ada yang pernah membuat ini? Barangkali menggunakan ini membuat presentasi menggunakan Google Slide. Nah, ini sama, ini kan tampilannya kayak Microsoft kan. Nih, ada file, edit, view, insert, format, sama semua. Ya. Ini masih loading, ini sebenarnya ada tampilan sebelah kirinya. Nah, ini sama ini untuk presentasi gitu. Ya. Untuk presentasi bisa seperti ini. Gitu. Nanti tinggal, Pak, saya mau berbagi ke teman-teman. Ini bisa nih share ini. Ya, di pojok kanan atas ada share. Ini masih terkunci karena belum berbagi. Nah, ini bisa kita klik, kita bisa bagi ke teman-teman kita. Gitu. Ya. Google Slide kayak gitu. Bisa dipahami? Saya tak keluar lagi ya? Iya, Pak. Ya, Iya, sorry Pak. ya. Ternyata nggak enak saya kuliah di rumah nih, gangguan sinyal. Oke, nah ini seperti ini ya tampilannya Google Slide. Ya, ini PowerPoint nih. Nih cantik juga kan desainnya kan. Nah, ya jadi kalian bisa buat tuh, bisa edit gitu ya. Sama nih. File, edit, view, nah sama nih. Gitu. Nanti tinggal mau presentasi bisa nih, present. Nih, bisa presentasi ke teman-teman. Nah, jadi kan beda misalnya ada tugas kemudian kalian disuruh presentasi, bisa presentasi pakai Google Slide gitu. Tinggal buka, yang penting online gitu kan. Penting online aja gitu. Nih, bisa diedit. Mau berbagi ke temannya. Nih. Kita close lagi nih. Oke, kita lanjut. Halo? Kita lanjut ya. Iya, Pak. Oke, semoga cepat selesai kita nih. Ya, jadi kita lanjutkan. Jadi bisa share nih, berbagi ke teman. Sorry ya. Ya, kita lanjut lagi ya. Sorry, jaringan nggak stabil nih. Oke, jadi kita bisa berbagi ke teman-teman nih. Kita pilih share nih, bisa berbagi ya, sama kayak tadi kayak Google Drive ya. Nah, silakan aja. Yang jelas nanti pertemuan berikutnya kita akan ambil nilai praktikum lagi. Silakan pilih kalian mau memaksimalkan fitur yang mana, suka-suka kalian. Gitu ya. Apakah mau buat PowerPoint menggunakan ini, Google Slide, ataukah mau buat Excel, silakan aja. Ya. Nih, ini get link nih bisa nih. Nah, itu dia. Ya, seperti itu. Itu Google Slide. Selanjutnya. Tadi juga, Pak, gimana kalau kita buat formulir untuk webinar-webinar gitu? Ya, itu tadi, ya. Itu Google Form. Google Form yang mana? Nih, Google Form. Nih, paling bawah nih. Google Form. Ya. Google Form bisa banyak fiturnya ya. Bisa untuk bikin pendaftaran kegiatan-kegiatan seminar. Bahkan bisa untuk buat soal. Ya kan? Beberapa guru membuat soal menggunakan Google Form gitu. Ya. Bahkan dosen juga sebagian menggunakan Google Form kalau dia tidak menggunakan e-learning-nya. Jadi mahasiswa menjawab atau siswa menjawab langsung dapat nilai. Kalau dia tuh soalnya berupa pilihan ganda. Tapi kalau esai ya tentu harus ngoreksi dulu gitu kan.
Kalau pilihan ganda bisa langsung. Nah, ini ada template-nya, silakan aja. Mau tentang apa? Tentang party invite, ya kan? Tentang event registration. Nah, ini tadi, registrasi event-event tertentu. Mau tentang apa lagi nih? Template-nya ada banyak ya. Nih. Nah, event feedback atau umpan balik ke suatu acara, angket gitu kan. Nah, bisa itu. Customer feedback. Nah, education. Nah, ini mau tes kah atau apa nih? Bisa nih. Ya. Assessment. Nah, ini assessment. Ini bisa tes ini, assessment. Nah, ini. Cross evaluation. Nah, ini ada nilai juga nih. Bisa itu. Ya. Nah, tinggal dimaksimalin, tinggal dibikin. Langsung aja gitu ya. Saya tidak perlu tutorialkan, kalian pasti bisa nanti ya. Iseng-iseng coba-coba otak-atik sendiri pasti bisa. Blank quiz. Nah, ini juga bisa nih. Bikin kuis tapi yang tanpa template. Ini template sudah disiapin, ini kalian bikin sendiri. Nah, bisa itu. Coba otak-atik sendiri nanti bisa itu. Ya, Google Form. Gitu. Kemudian apalagi? Saya mau nunjukin yang juga sering digunakan Google Travel, bisa juga Google Ads ya. Google Ads ini untuk iklan. Ya, iklan-iklan di sini Google Ads. Kemudian Google Earth ya, melihat peta bumi, Google Earth. Nah, kemudian ini yang perlu saya kasih ke kalian nih. Ini Google Books ya, bisa nyari-nyari buku di sini. Ya, kita bisa nyari buku di sini di Google Books. Sama kayak kalau di HP kalian Google Play Books. Ya. Pengguna Android ada itu Google Play Books. Nah, tinggal cari aja buku di sini. Ya. Misal bisa nggak ini? Dapat nggak ini? Nah, nih banyak nih. Ya. Nih bisa nyari buku di sini nih. Gitu. Ya. Kemudian apalagi? Ini saya mau ngenalin ini nih sebelum kita akhiri. Google Classroom. Nah, ini. Ini juga sangat banyak ya. Hampir semua guru menggunakan Google Classroom. Saya yakin itu. Hampir semua guru menggunakan Google Classroom untuk pembelajaran jarak jauh saat ini. Dari tahun lalu malahan. Ya nggak sih? Kalau kalian punya adik, misalnya yang masih SMP atau SMA, itu pasti pakai Google Classroom, ya nggak sih? Ya, Pak. Semua gitu. Nah, kalian bisa bikin tuh. Nih kalau misalnya kalian mau bikin, silakan. Bikin aja, Pak. Saya mau coba bikin Google Classroom. Nah, iseng-iseng bikin aja supaya nanti semester 5 atau semester 6 enak. Kalian sudah punya Google Classroom. Karena nanti semester 6 kalian akan micro teaching. Jadi kalau kalian sudah buat dari sekarang, enak tuh. Sudah ada bahannya, sudah tinggal sajikan ke teman-teman gitu kan. Teman-temannya seolah-olah menjadi siswa gitu. Ya, bisa ya Google Classroom. Ini tampilannya nih. Jadi ada banyak sekali fitur-fiturnya bisa dipakai itu. Dengan Gmail saja, paket Gmail package, dah bisa apapun kalian. Bisa apapun di sini. Nah, silakan mau bikin pelajaran apa? Nah, silakan. Nah, kemarin ini saya ada bikin pelatihan PTK. Nih ada 2 kali bikin pelatihan. Sama ini tutorial untuk kakak kelas kalian yang kemarin sebelum PLP. Ini saya kasih nih. Saya bikin tutorial bikin Google Classroom bahasa Indonesia. Ya, nah seperti itu. Ya, kakak kelas kalian waktu itu pas mau PLP, mau praktek, ini saya ajarkan Google Classroom semester 7 ya. Nah, kemudian ada lagi satu lagi terakhir. Saya lupa nih. Google Jamboard ya. Apa ini? Ada yang pernah menggunakan kira-kira? Apa ini? Jamboard. Apa itu Google Jamboard? Google Jamboard itu loh, kok nggak ada nih? Ah, ini. Create. Nah, ini. Tambah ya, kita buat. Nah, ini dia. Jadi Google Jamboard itu gunanya untuk apa ya? Papan tulis virtual. Nah, itu dia. Ya. Jadi ini untuk papan tulis virtual nih, papan tulisnya putih nih. Ya. Pak, saya mau ganti warna biru, boleh. Pak, saya mau ganti warna hitam, papan hitam, gitu ya, boleh. Kalau papannya hitam, berarti pulpen atau spidol kita itu warnanya yang putih atau kuning misalnya. Nah, ini ya
Kita bisa tulis tuh, dia jenis pulpen yang mana. Nah, ini papan tulis virtual. Jadi, kalau misalnya saya ngajar matematika, kadang saya menggunakan ini, kadang menggunakan papan tulis virtual. Pen tablet gitu ya. Nah, kalau misalnya Pak, saya nggak punya pen tablet, itu sudah bisa pakai ini. Nah, nih, papan tulis virtual. Ya, Google Jamboard gitu. Ini bisa kalian untuk ngajar gitu kan? Bisa. Pak, apakah cuma nulis? Bisa nggak kita ngetik? Bisa nih, teks. Ya. Bisa nih. Nah, kan? Bisa. Nah, silakan diatur tuh. Bisa juga simbol-simbol. Nah, ya, namanya penjelasan kan kita bisa apa dan seterusnya gitu. Dihapus. Nih. Nah, papan tulis virtual, Google Jamboard ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ada banyak sekali fitur-fitur pada Gmail ya, paket Gmail. Nah, silakan kalian otak-atik. Kalian interest yang mana silakan aja. Nanti pertemuan berikutnya coba ya. Saya akan tunjuk kalian coba untuk ngambil nilai ya. Kalian coba praktekkan kalian menguasai yang mana kira-kira atau ingin pamer atau uji keahlian yang mana begitu dari semua yang ada itu. Nah, silahkan aja mana yang mau di tunjukkan ke saya. Nah, silahkan skill apa yang mau ditunjukkan ke saya. Karena itu sangat penting sekali bagi kalian calon guru ya. Karena kata-kata guru menggunakan ini semua, sudah mengenal ini semua malahan. Ya, bahkan konferensinya tidak hanya Zoom, tapi bisa Google Meet, bisa Microsoft Teams, bisa menggunakan Webex. Banyak sekali guru itu sudah variatif gitu ya. Jadi mungkin hal ini sudah nggak kaget. Nah, kalian karena saya punya tanggung jawab moral terhadap kalian, calon guru, ya kalian saya kenalkan ini juga biar nanti nggak kaget gitu ya. Oke, cukup itu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan malam hari ini. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan sampaikan aja. Atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau disampaikan? Atau ada yang mau ditanyakan? Cukup. Cukup? Ya. Bisa dipahami ya? Sangat mudah dipahami ya? Ya. Iya, Pak. Ya, kalau gitu silakan kalian otak-atik itu. Jadi minggu depan kita akan kuliahnya bebas. Bebas dalam arti pengambilan nilai tentang penguasaan ini tadi ya, Google Package, Gmail Package. Silakan aja kalian tunjukkan skill kalian. Misalnya, Pak, saya mau nunjukkan hasil presentasi saya di Google Slide. Silakan tunjukkan itu. Google Spreadsheet atau Excel-nya silakan juga. Mau tutorial mengajar menggunakan Google Jamboard silakan juga. Saya akan beri kesempatan yang lainnya menjadi siswa seolah-olah. Nah, gitu ya. Jadi minggu depan pengambilan nilai itu. Serta pengambilan nilai praktikum bagi yang belum praktikum kemarin itu SPSS ya. Ada 4 uji serta uji normalitas homogenitas ya. Kemarin itu 4 uji instrumen tes ya. Uji validitas, reliabilitas gitu. Yang belum mengambil nilai silakan saya tunggu, saya kasih kesempatan. Kalau masih belum praktikum maka tidak ada nilai dan jangan kaget kalau nilai akhir kalian nantinya apakah C atau D ya. Saya nggak tega juga sebenarnya, cuman ya tolong tunjukkan effort kalian untuk praktikum minggu depan. Jadi minggu depan saya kasih kesempatan satu pertemuan untuk praktikum semuanya. Ya. Jadi siapkan laptopnya gitu ya. Kalau misalnya Pak saya nggak punya laptop, kuliahnya gabung sama temennya. Misalnya Rumintang bisa ke rumahnya Cika, bisa ke rumahnya Solatiah, Rizky, atau Dwi Muklisum. Tapi jangan ke rumahnya Edi Sudarto. Kan gitu ya, nanti dikiranya pacaran kalian. Tapi kalau misalnya boleh, ya silakan aja. Yang penting dijagain orang tuanya, kan gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi minggu depan kita acaranya adalah praktikum. Ya, seperti itu. Bapak. Ya. Yang udah send video nggak lagi kan Pak? Yang udah send video 4 uji. Nggak usah.
Maksudnya yang belum praktikum sama belum ngirim video itu. Kalau Rizky sama Mahdia kan sudah ngirim video ya kemarin ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, saya sudah catat itu. Maksudnya yang belum, siapa yang belum nih? Yang merasa belum? Kan ada yang belum ya kemarin ya? Rumintang tuh belum itu, saya tahu itu. Iya. Nah, iya kan makanya. Jadi ada yang belum gitu ya. Ada yang belum. Nah, makanya saya kasih kesempatan. Saya kasih kesempatan untuk ambil nilai ya. Ada nilai tugas praktikum, namanya mata kuliah aplikasi komputer ya, ada praktikumnya gitu ya. Kalau tatap muka ada praktikumnya. Nah, ini kan kita jarak jauh ya, tetap ada praktikum juga. Tunjukkan atau tutorialkan ke saya begitu. Atau kirim videonya gitu, kayak Mahdia itu sudah ngirim video. Nah, gitu. Silahkan. Terserah mau kirim video langsung ataukah video itu diupload di YouTube, linknya ke saya, silahkan aja. Terserah aja, terserah. Atau video dimasukin di Google Drive, Google Drive-nya kirim ke saya linknya. Nah, kan bisa langsung penerapan kuliah hari ini gitu kan. Nah, jadi semua videonya dimasukin di Google Drive, langsung kirim ke saya. Gitu. Langsung penerapan itu. Mantap itu. Oke? Jadi minggu depan kita akan itu ya acaranya. Seperti itu. Iya, Pak. Ya. Oke, cukup ya pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tunjukkan skill-nya ya, karena ini mata kuliah berbasis keterampilan, jadi saya tunggu skill kalian minggu depan ya. Jadi ada 2 praktikum ya, praktikum SPSS yang belum sama praktikum ini, penguasaan terkait Google Package ya, Gmail ya. Terserah aja mau yang mana, silahkan aja. Yang penting jangan Google Shopping, Pak. Saya mau tutorial Google Shopping, saya mau belanja, jangan juga begitu kan. Tapi yang terkait dengan pendidikan. Nah, pembelajaran gitu kan. Silahkan aja ya. Oke, cukup itu aja yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan hari ini. Semoga itu menjadi hal baru bagi kalian. Tapi kalau ada yang sudah tahu ya dikembangin lagi ilmunya yang didapat, bisa search lagi, bisa cari-cari info lagi di sumber lain. Karena tinggal gabungin aja kalian itu, gabungin informasi, karena informasi sudah sangat banyak sekali di dunia maya gitu ya. Oke, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Thank you juga ya semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Saya N ya. Oke, sip.